تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من Rasulullah pernah bersabda, Innallaha zawaliyal arda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bagiku al-ard, seluruh bumi. Artinya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bumi itu dilihat langsung oleh Rasulullah secara keseluruhan. Ini mungkin bagi kita tidak masuk akal. Tapi bagi Allah hal ini sederhana. Hal ini biasa. Di masa sekarang ini jauh lebih sederhana lagi dengan adanya Google Earth ya. Google Earth kita bisa melihat bentuk bumi dari atas, dari ujungnya. Dulu di masa belum ada itu Rasulullah sudah diperlihatkan. Seolah-olah dikumpulkan bumi ini diperlihatkan di hadapan Rasulullah SAW. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Saya melihat secara langsung ujung timur dan ujung barat dari bumi itu. Jadi semuanya diperlihatkan oleh Allah. Padahal waktu itu belum ada kamera, belum ada satelit, belum ada Google Earth dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seluruh muka bumi ini. Nah, ini tentu mukjizat Rasulullah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha. Dan sesungguhnya umatku akan sampai kerajaannya atau kekuasaannya terhadap apa yang diperlihatkan kepadaku. Jadi artinya karena Allah memperlihatkan kepada Rasulullah hari itu bumi secara keseluruhan, maka tidak akan ada dari bumi ini kecuali ajaran umat Islam ini akan sampai kepadanya. Walaupun sampai saat ini umat Islam masih dianggap minoritas untuk seluruh dunia. Dari sekian jumlah manusia tahun 2000 berapa itu? 2018 ya. Jumlah manusia sudah sampai 6 miliar. Ada anak kecil waktu itu yang lahir dinobatkan sebagai anak yang ke-6 miliar. Ya, kalau masih ingat. Artinya dari sekian miliar tercatat umat Islam hanya 1 miliar sekian ratus juta. Dari angka ini, walaupun minoritas dari angka keseluruhan manusia, tapi karena umat Islam ini tersebar di mana-mana, bahkan sampai pada mayoritas non-Muslim ada umat Islam di situ. Ya, bahkan di negara yang dulunya tidak ada umat Islam, sekarang sudah ada umat Islam. Kami punya teman di mahasiswa di Saudi. Ketika mendaftar itu dia diterima langsung tanpa tes dan yang lainnya. Kenapa? Karena dia satu-satunya orang Muslim. Dia bukan satu-satunya, 3 orang Muslim di negaranya. Dia dan kedua orang tuanya. Selebihnya bukan Muslim. Tapi dia sudah berada di negara tersebut. Makanya dia pindah negara untuk bisa masuk ke Arab Saudi karena negaranya tidak ada hubungan diplomasi dengan Arab Saudi. Alakullin hadis ini menjelaskan kepada Rasulullah SAW dan menjadi mukjizat bagi beliau bahwasanya kerajaan umatnya, dan maksudnya kerajaan di sini adalah Islam itu sendiri, akan sampai kepada apa yang telah diperlihatkan oleh beliau dari seluruh bumi ini. Wa utitul kanzaini al-ahmara wal abyad. Ini hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW di masa umat Islam masih lemah, di masa umat Islam masih jauh dari kekuasaan dan kejayaan. Bahkan hadis yang serupa beliau sampaikan saat umat Islam terkepung di
perang Khandaq pada tahun ke-6 atau ke-7 ya, tahun ke-7 Hijriah, atau sekitar itu, saya lupa juga. Intinya di perang Khandaq Rasulullah itu dikepung oleh Quraisy, ditambah dengan pasukan Arab yang bersekutu, dan ditambah lagi dengan Yahudi Bani Quraidah yang berkhianat yang ada di dalam kota Madinah. Dan di masa itu Rasulullah SAW, di saat sudah keadaan yang sangat genting itu, Rasulullah menjanjikan bahwasanya kita akan menguasai dua kekuasaan terkuat di dunia saat itu, yaitu Persia dan Roma. Beliau mengatakan, saya diperlihatkan oleh Allah kekuasaan dan kekuatan yang akan mengalahkan dan menaklukkan dua kota terkuat saat itu, Persia dan Romawi. Orang munafik yang mendengarkan hal itu langsung mendustakan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Saat ini kita mau keluar buang air besar, itu ketakutan. Masa di saat seperti ini bisa-bisanya yang memberikan motivasi bahwasanya kita akan menguasai dua kekuatan terbesar yang belum pernah terkalahkan sebelumnya. Tetapi ya begitulah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu, dan umat Islam justru mengatakan bahwasanya apa yang disampaikannya adalah janji yang pasti terjadi. Adapun orang munafik akan mengatakan ini adalah berita dusta atau hoax dan yang semisalnya. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah. Dan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbku, agar umat ini tidak binasa dalam 1 tahun karena musibah. Ya, boleh dikatakan umat ini tidak akan mati karena corona. Nah, ini diantara hadis. Umat ini Rasulullah SAW telah meminta kepada Allah. Ada 3 hal yang sebenarnya diminta oleh Allah. Ada di Masjid Nabawi bagian belakang itu, atau bagian utara Masjid Nabawi, ada namanya Masjid Ijabah. Semua hotel-hotel di sampingnya sudah dihancurkan, kecuali sisa 2 yang tertinggal di daerah itu. Sisa 2, Mustashfa Al-Ansar, rumah sakit Al-Ansar, jamaah umroh, jamaah haji yang sakit itu dibawa ke situ. Sama di sampingnya Masjid Ijabah. Disebut Masjid Ijabah karena beliau pernah berdoa 3 doa di tempat itu dan 2 dikabulkan, makanya disebut dengan ijabah, dikabulkan. Dua permintaan beliau, yang pertama adalah agar umat ini tidak dibinasakan karena wabah, ya, bencana alam. Yang kedua, umat ini tidak binasa dan tidak hancur dan tidak habis karena kelaparan. Ini didoakan Rasulullah SAW dan dua-duanya diberikan. Artinya umat Islam tidak akan hancur secara keseluruhan karena wabah, karena bencana, karena banjir dan seterusnya, dan tidak akan pernah mati kehabisan karena kelaparan. Tapi yang ketiga yang beliau minta justru ini yang tidak terjadi atau tidak diijabah oleh Allah, yaitu agar umat Islam ini selalu bersatu, tidak saling merobohkan dan yang lainnya. Justru ini yang ditunda, ya, tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jal, tetapi pada akhirnya akan datang dari umat ini, dari keturunan beliau yang akan menyatukan umat Islam, yaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Imam Mahdi menurut Syiah. Taib. Wa an la yusallit 'alaihim 'aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahu. Jadi tadi Allah atau Rasulullah meminta agar Allah tidak menghancurkan umat ini dalam 1 tahun karena sesuatu yang menghabiskan atau bencana dalam 1 tahun. Wa alla yusallitu alaihim, dan agar mereka tidak dikuasai. Ini doa yang kedua, agar umat ini tidak dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Dan ini juga diijabah oleh Allah. Insyaallah musuh kita tidak akan pernah mengalahkan umat ini. Tapi sayangnya di akhir dari hadis ini, min siwa anfusihim, kecuali musuhnya itu adalah diri mereka sendiri. Makanya umat Islam selalu kalah bukan karena kekalahan strategi, karena kecanggihan musuh, tetapi disebabkan karena kekurangan di dalam atau kesalahan yang terjadi pada diri umat Islam itu sendiri. Umat Islam dalam sejarah tidak pernah terkalahkan disebabkan karena jumlah mereka lebih sedikit.
Justru jumlah mereka ya lebih sedikit, persiapan mereka kurang. Bukan, justru di perang Hunain, wa yauma Hunainin idza a'jabatkum kathratukum, justru di perang Hunain yang umat Islam kagum dengan jumlah mereka yang cukup banyak, justru kalah atau hampir dikalahkan dan dipukul mundur. Padahal jumlah mereka jauh lebih banyak. Tapi pada perang Badar jumlah mereka sedikit, justru mereka menang. Di perang Uhud, ya, walaupun sebagian besar kita mengatakan perang Uhud umat Islam kalah, pada dasarnya umat Islam menang. Ya, di bulan Ramadan kemarin kami kaji tafsiran ini, tadabbur ayat ini tentang kejadian di perang Uhud. Ya, kalau kita teliti secara baik, ternyata umat Islam tidak kalah, justru menang. Ya, pada hakikatnya menang, karena seandainya kalah habislah umat Islam dan tidak ada lagi sampai saat ini. Dan yang kedua, seandainya di masa di perang itu Rasulullah dimenangkan sesuai dengan harapan umat Islam, maka setelahnya umat Islam ini tidak berguna lagi, atau syariat Rasulullah, perintah Rasulullah SAW tidak berguna lagi. Kenapa? Para pasukan pemanah itu melanggar perintah Rasulullah, ternyata masih bisa menang. Seandainya menang, ya, menurut bahasa kita, seandainya menang menurut penilaian manusia, padahal pasukan panah sudah melanggar perintah Rasulullah, maka setelahnya orang akan mengatakan tidak apa-apa melanggar perintah Rasulullah, toh buktinya di perang Uhud kita menang. Seandainya menang menurut versi manusia, ya, karena ada versi manusia kita kalah, yaitu kita akui umat Islam banyak yang gugur, yang syuhada, Hamzah dan yang lainnya. Tapi dari sisi syariat umat Islam tidak kalah, justru disitulah dimenangkan. Artinya kemenangan umat Islam ada pada ketaatannya kepada Nabi dan Rasulullah. Dan di situ diperlihatkan bahwasanya ajaran ini benar. Kapan ditinggalkan, kapan dikhianati, kapan diselisihi, maka kekalahannya akan didapatkan. Itulah kemenangan yang sebenarnya, ketika kebenaran bisa disampaikan. Baik. Jadi umat ini tidak akan pernah dikalahkan oleh musuhnya kecuali diri mereka sendiri. Ya, kecuali musuh itu dari umat itu sendiri. Makanya yang paling menyakitkan bagi umat Islam adalah kekalahannya dari dalam dirinya. Kerajaan Islam termasuk khilafah Utsmaniyah Turki dan yang lainnya itu hancur, ditambah juga dengan khilafah-khilafah sebelumnya roboh, itu bukan karena kekuatan musuh, tetapi karena pengkhianat dari dalam itu sendiri. Dan saya kira negara manapun yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat itu tidak bisa dikalahkan dengan senjata. Tapi 2-3 orang saja pengkhianat, ya, tunggulah kehancuran dari negeri tersebut. Satu yang menarik dalam sebuah kisah penghancuran sebuah kota, atau ada sebuah kota di Turki di masa khilafah Utsmaniyah Turki, ada gedung yang ingin dihancurkan lalu kemudian ingin dibangun masjid besar. Ketika dihancurkan, dipanggil oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan hitung-hitungan untuk menghancurkan dalam waktu dekat dan singkat dan tidak merusak lingkungan sekitar. Setelah selesai berhasil mereka lakukan penghancuran itu, lalu kemudian direnovasi atau dibuat gedung baru yang lebih canggih. Yang tadi menghancurkan itu disuruh pulang, tidak dipanggil untuk membangun. Maka khalifahnya atau amirnya saat itu bertanya, kenapa Anda tidak mempekerjakan kembali orang yang menghancurkan? Yang tadi Anda minta, yang punya strategi baik untuk menghancurkan, kenapa bukan itu yang dipakai untuk membangun? Nah, ini kaedahnya beliau sampaikan, orang yang memiliki kemampuan menghancurkan tidak bisa membangun. Orang yang sudah punya kebiasaan menghancurkan negara, jangan harapkan dia bisa membangun negara. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya. Kemudian wa alla yusallitu alaihim aduwa min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Ya, kalau musuh dari diri kita sendiri, maka sudah kehancuran ada di depan mata dan dialah yang akan mengalahkan kita. Yastabiha itu menghalalkan, baydatahum itu apa istilahnya? Kalau dulu itu kan orang pakai semacam helm atau yang dipasang di kepala untuk perang. Nah, yang bisa melepaskan itu bukan musuh yang hakiki, musuh orang kufar, tapi teman sendiri. Ya, makanya kalau nggak salah Mukhtar ya, pejuang apa itu yang menyiapkan 10
pistol, 10 peluru. Dari 10 peluru ini hanya 1 dari musuh, 9 itu dari kawan-kawan ya, yang berkhianat. Jadi terkadang kehancuran sebuah lembaga, sebuah negara dan seterusnya bukan dari luar, tetapi dari pengkhianatan orang-orang dalam. Dari luar itu 1 dari 10, berarti 9 itu dari dalam. Wa inna rabbi qala, dan Rabbku, kata Rasulullah SAW, yaitu Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaitu qadaan, saya kalau sudah memutuskan perkara, Allah sudah menetapkan satu qada, suatu takdir, fa innahu la yurad, maka tidak ada yang bisa merubahnya. Inni idza qadaitu qadaan fa innahu la yurad, saya kalau sudah menetapkan suatu ketetapan, satu qada, satu takdir, fa innahu la yurad, maka tidak ada satupun yang bisa merubah takdir tersebut. Wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin bi'ammah. Ini doa Rasulullah SAW tadi, sekarang dijawab oleh Allah. Wahai Muhammad, saya berikan apa yang engkau minta, saya tidak akan menghancurkan mereka dalam 1 tahun karena bencana. Wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum, dan saya tidak akan membuat musuh mereka mengalahkan mereka kecuali karena pengkhianatan mereka sendiri. Ini jawaban Allah atas doa Rasulullah SAW. Walau ijtama alaihim min man bi aqtariha hatta yakunu ba'duhum yuhliku ba'dha wa yasbi ba'duhum ba'dha. Ya, sampai seandainya ini sudah terjadi, pengkhianatan terjadi pada diri umat Islam sendiri, maka semua umat dari luar akan berkumpul dari seluruh penjuru dan akhirnya saling membunuh. Ya, umat Islam itu saling membunuh, dan bahkan di antara mereka saling memenjarakan antara satu dengan yang lain dan memperbudak antara satu dan yang lain. Ini terjadi ketika umat Islam yang berkhianat. Kalau tidak ada, maka musuh tidak akan pernah mampu mengalahkan umat Islam ini secara terang-terangan. Dan itu sejarah sudah membuktikan. Ya, umat Islam tidak pernah dikalahkan secara face to face. Ya, perang terang-terangan. Selalunya dikalahkan karena adanya pengkhianat, ya, dari dalam, dihancurkan dari dalam, seperti kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada. Baik, ini hadis. Kemudian rawahu al-Burqan fi sahihihi wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Lanjutan dari hadis ini, tapi dalam riwayat Burqani beliau mengatakan wa innama akhafu ala ummati, yang saya takutkan dari umatku itu adalah al-a'immah al-mudillin, pemimpin-pemimpin sesat. Ya, pemimpin-pemimpin yang sesat, yang menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Wa idza waqa'a 'alaihim as-sayf, dan kalau sudah ini terjadi, peperangan terjadi antara mereka sudah baku hantam, lam yurfa ila yaumil qiyamah, maka itu tidak akan pernah diangkat sampai hari kiamat. Wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikina, dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai dari umatku ini berjumpa dengan orang musyrik, ya, berperang dengan orang musyrik. Wa hatta ta'budu fi amun min ummati al-awthan. Ini yang masuk dalam bab. Jadi dari sekian panjang hadis tadi yang sesuai dengan bab kita ini. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada sebahagian dari umat ini menyembah berhala. Ya, ini sesuai dengan bab. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna 30, dan akan ada di antara umatku yang disebut dengan pendusta, dan itu ada 30. Ini saya tidak tahu siapa di antara 30 itu, yang selalunya berjanji dan tidak pernah menepati janjinya. Kadzabun 30, jumlah mereka 30. Kalau dihitung-hitung ternyata lebih dari 30. Maka apa maksud 30 ini? Kata para ulama, bosnya. Kalau pendustanya banyak, tapi bosnya itu 30. Ya, artinya bawahannya juga berdusta. Ya, kata Ustaz A'agim hafizahullah taala, orang kalau sudah satu kali berbohong, maka dia akan berusaha untuk menutupi kebohongannya itu dengan kebohongan. Ya. Dan
kebohongan kedua ini harus ditutupi lagi dengan kebohongan yang ketiga. Maka tidak ada pekerjaannya orang yang sudah berbohong dari awal, apalagi kalau kampanyenya sudah mulai berbohong, maka tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menutupi kebohongannya dengan kebohongan. Itu kata beliau. Silakan didengarkan. Kemudian wa innahu sayakunu fi ummati kadzdzabuna 30 pendusta ini yang disebut dengan Dajjal, walaupun bukan Dajjal yang satu, karena Dajjal ada yang makhluknya akan keluar di akhir di hari sebelum terjadinya hari kiamat dan akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Namun sebelum itu keluar ada 30 pendusta ulum. Ya, saya tidak tahu siapa yang dimaksud oleh mahasiswa itu, BEM itu. Apa itu, the king of apa itu? Ya, saya tidak usah bilang ya. Yang intinya ada 30 orang. Di antaranya setelah Rasulullah SAW meninggal, yang pertama muncul adalah Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku Nabi. Musailamah al-Kadzdzab, dan setelahnya akan ada sampai hari kiamat 30 pendusta. Artinya banyak pendusta, tapi 30 inilah yang memecah rekor. Kulluhum yaz'am annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin. 30 pendusta ini rata-rata pada ujungnya mengaku sebagai nabi. Kalau tidak mengaku secara lisannya sebagai nabi, tindakannya. Ya, semua orang kan biasa mengaku seperti Musailamah itu mengaku saya nabi. Tapi ada yang tidak mengaku sebagai nabi tapi dinabikan. Ya, artinya semua ucapannya harus diterima. Kan itu nabi yang seperti itu. Tidak ada ketaatan mutlak kecuali kepada Allah dan kepada nabi. Wa ana khatamun nabiyyin. Adapun saya, kata Rasulullah SAW, sayalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Dan akan senantiasa, dari sekian peristiwa yang kita sebutkan tadi, tetapi Allah juga menjamin akan senantiasa ada sekelompok dari umat ini yang akan selalu berada di atas kebenaran. Kelompok yang disebut dengan Ta'ifah Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, atau biasa disebut juga dengan Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat dari bencana yang disebutkan tadi. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Mereka tidak terkena bahaya disebabkan karena orang-orang yang mengkhianatinya, atau karena orang-orang yang menyelisihinya, atau yang memberikan makar kepadanya. Khadalah itu apa istilahnya itu? Dicurangi. Ya. Mereka ini, Taifah ini, kelompok ini tidak akan binasa disebabkan karena dikhianati atau karena diselisihi. Dia akan selalu eksis. Dan Allah telah menjamin bagi mereka sebagai umat atau kelompok yang mansurah, dibantu, hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datangnya urusan Allah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah hari kiamat atau kemenangan umat Islam sebelum hari kiamat terjadi. Jadi hari kiamat terjadi itu setelah umat Islam menguasai kembali seluruh dunia, lalu kemudian pada masa umat Islam meninggal semua setelah datang angin dari Yaman menyentuh semua umat Islam dan meninggal satu nafas, satu ketika semua umat Islam meninggal, dan tinggallah orang-orang kafir, dan pada mereka lah terjadi hari kiamat. Jadi yang punya iman sampai saat ini insya Allah tidak akan menyaksikan hari kiamat secara langsung. Ya, karena hari kiamat la taqumus sa'atu illa ala asyraril khalq. Hari kiamat tidak terjadi kecuali kepada orang yang paling buruk. Jadi umat Islam tidak akan melihat secara langsung bagaimana bumi hancur, bagaimana laut berubah menjadi api, bagaimana gunung berterbangan bagaikan kapas dan seterusnya. Itu tidak akan disaksikan. Yang menyaksikan secara langsung itu adalah orang-orang kufar. Baik. Jadi hadis yang panjang ini yang sesuai dengan bab kita adalah tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada dari umat ini yang menyembah berhala. Ini
tentu apa yang beliau sampaikan ini sebagai bentuk kehati-hatian bagi kita semua agar tidak terjerumus pada sesuatu yang disebutkan oleh Rasulullah. Kita itu perlu mengetahui yang buruk, bukan untuk jatuh dan terjerumus ke dalamnya, tapi justru untuk menjauhinya. Man lam ya'rifi syarra waqa'a fi. Siapa yang tidak tahu akan keburukan, kemungkinan besar dia akan jatuh kepada keburukan. Tetapi mari pelajari, araftu syarra la lisyarri lakin li'attaqihi. Saya mengetahui dan mempelajari hal-hal yang buruk bukan untuk melakukan hal yang buruk tersebut, tetapi untuk menghindarkan diri saya agar tidak jatuh kepada hal yang buruk. Baik, ini hadis yang disebutkan dalam bab ini, dan saya kira tidak perlu kita ulangi apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. 3 ayat yang berkaitan tentang ahli kitab, lalu kemudian dijelaskan dengan hadis bahwasanya umat ini akan mengikuti orang-orang kufar, yang dimaksud ini adalah Yahudi dan Nasrani, sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak, maka umat Islam ini akan ada yang mengikutinya. Jadi saya kira apa yang kita sebutkan tadi, hadis terakhir yang panjang tapi yang berkaitan dengan judul potongan tadi, itu kita cukupkan sampai di situ. Kita masuk pada bab yang baru, bab sihir. Ya, karena sudah terlanjur kami sebutkan di panitia untuk menyebarkan pamflet, pembahasan malam ini adalah bab sihir. Ya, karena yang lalu juga sudah kita singgung. Baik, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, babu ma jaa fi as-sihr. Bab yang membahas tentang sihir. Kaitan antara bab ini dengan bab sebelumnya, ya, karena bab-bab sebelumnya itu kan membahas tentang syirik, tentang bagaimana Rasulullah SAW menjaga umat ini agar tidak terjerumus pada syirik. Kemudian penjelasan bahwasanya sebagian umat ini ada yang di nomor 3 kan adalah sihir. Adalah sihir, karena sihir ini otomatis dia akan meminta bantuan kepada selain Allah. Sementara tauhid itu adalah hanya meminta bantuan kepada Allah. Sementara sihir adalah praktek dalam meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sihir secara umum, sebelum kita sebutkan definisinya, ada yang disebut dengan khawariqul adah. Khariq anil adah atau khawariqul adah, sesuatu di luar kebiasaan, atau bahasa Global TV, di luar nalar. Ya, saya heran juga itu di Global TV itu selalu muncul hal-hal yang mistis, ya. Di luar nalar. Di luar nalar atau khariq anil adah, di luar dari kebiasaan, atau yang sesuatu yang mungkin tidak bisa dicerna oleh otak kita, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mukjizat. Dan ini khusus kepada para nabi dan para rasul. Contoh misalnya Nabi Ibrahim dibakar justru kedinginan. Ya, ini mukjizat. Nabi Musa alaihissalam tongkatnya berubah menjadi ular betulan. Ya, bukan mata yang dibuat melihat sesuatu yang berbeda dari apa yang ada sebenarnya. Tali dan tongkat itu tidak berubah sebenarnya, cuma matanya saja. Wasaharu a'yunahum, mereka menyihir matanya supaya melihat itu tali goyang-goyang, padahal tidak, tetap. Adapun Nabi Musa, para penyihir tahu ini bukan sihir. Ya, ketika tongkatnya berubah menjadi ular dan bahkan memakan benda-benda yang ada di depannya, tongkat dan ular-ular mereka mengatakan ini bukan sihir. Ini mukjizat. Keluarnya 12 mata air dari batu yang beliau bawa kalau dia pukul, terbelahnya laut merah. Ini Nabi Musa, silakan dicatat, itu ada 9, atau silakan dicari. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Kami memberikan 9 mukjizat besar kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, silakan dicatat, dicari apa 9 itu. PR, ya. Nanti kapan-kapan kita tanyakan. Nabi siapa lagi? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, walaupun keahlian Nabi Yusuf ini mungkin sebagian ada yang memilikinya, yaitu mampu mentakwil, ya, melihat atau meramalkan mimpi.
dengan persis 100% tepat, yaitu hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman yang juga mendapatkan mukjizat ya, jin itu tidak ada yang bisa lihat, tapi Nabi Sulaiman bisa perintahkan. Makanya Rasulullah SAW ketika menangkap apa itu kalau jin, seekor atau sebutir, ya seorang atau apa ya, sehelai, ya menangkap jin lalu diikat di masjid, beliau ingin memperlihatkan kepada para sahabat ini jin, tapi beliau teringat dengan doa Nabi Sulaiman. Ini doa Nabi Sulaiman, jangan ada yang baca lagi. Apa doa Nabi Sulaiman? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan saya kerajaan yang tidak ada lagi orang yang memiliki kerajaan. Makanya Rasulullah ketika menangkap jin, beliau ingin memperlihatkan lalu teringat dengan doa ini, lalu beliau mengatakan, saya tidak boleh lagi menamai kerajaannya Sulaiman. Karena jadi raja-raja yang ada setelah beliau itu tidak ada yang bisa menyaingi kerajaan dari Sulaiman, karena dia sudah berdoa dan Allah memberikan doa itu. Dia perintahkan angin. Kalau sekarang ada JNT, ada apa lagi, beliau bisa kirim pakai angin, tidak pakai biaya, ya, dengan jarak yang cukup jauh dengan waktu yang sangat singkat. Rasulullah SAW tentu memiliki banyak mukjizat. Ada yang mukjizat yang sifatnya berakhir pada waktu itu, dan ada mukjizat yang tidak ada akhirnya. Dan inilah mukjizat yang paling agung bagi Rasulullah SAW dan bagi umat ini adalah Al-Quran Karim. Beliau banyak mukjizat, pernah membelah bulan dengan menunjuk, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, ya, dengan menunjuk ke bulan itu ternyata bulan bisa terbelah dua, dan bukan cuma orang Makkah yang lihat, bahkan disebutkan dalam apa itu di India, ternyata di masa itu mereka di India kaget karena melihat ke atas tiba-tiba bulan sudah terbelah dua. Padahal Rasulullah SAW melakukan hal itu, menunjuk ke bulan itu ketika orang-orang Quraisy meminta diperlihatkan apa kekuasaan Allah yang diberikan kepadanya, maka beliau meminta lihatlah bulan, maka Allah dengan izin Allah akan terbelah. Ya, dan juga sudah diteliti, ternyata memang ada bekas bahwasanya bulan itu sekian ratus tahun yang lalu pernah terbelah menjadi dua. Baik, ini diantara mukjizat beliau. Pernah juga keluar air dari jemari-jemari beliau, susu, kemudian makanan yang satu gelas bisa diminum oleh sekian puluh orang tidak habis-habis, ya, dan kenyang, semuanya kenyang, dan susunya tidak habis. Ditambah dengan mukjizat-mukjizat yang lainnya, yang ke Makkah, dari Makkah ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi dalam satu malam. Ini mukjizat semua. Jadi mukjizat secara singkat adalah suatu hal kelebihan yang Allah berikan khusus kepada para nabi dan para rasul, yang khariq anil adah, tidak seperti biasanya, yang mungkin bisa dikatakan melawan hukum alam atau di luar nalar, ya, atau melawan hukum alam. Ini namanya mukjizat kalau itu adalah nabi. Yang kedua ada karomah. Nah, karomah juga ini khariq anil adah, tetapi ini tidak kepada para nabi, tapi dia adalah kepada para wali. Siapa yang dimaksud wali? Bisa saja wali kelas, ya, bisa selama dia beriman. Karena wali, innama waliyullah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang yang beriman dan yang bertakwa. Jadi kalau dia beriman bertakwa, wali kelas, ya itu wali. Jadi wali di sini adalah orang yang beriman dan yang bertakwa. Itu yang disebut dengan wali Allah. Jadi wali itu tidak hanya terbatas pada wali 9 atau disebut dengan wali songo. Ya, masih banyak wali-wali yang lain. Dan di kalangan tabi'in ini jauh lebih banyak daripada kalangan sahabat. Ya, sahabat memiliki banyak keutamaan suhbah itu adalah keutamaan terbesarnya. Tapi kalau dari segi karomah itu para tabi'in dan orang-orang setelahnya banyak memiliki. Di antara sahabat ada yang memiliki karomah tersebut, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau sedang ceramah atau khutbah, tiba-tiba beliau teriak. Ya, teriak memberikan arahan kepada pasukan perang yang dikirim jauh.
ya untuk berperang, memberikan arahan untuk naik ke gunung ini. Beliau sendiri tidak sadar itu. Orang yang jauh pun juga mendengarkan, tiba-tiba ada suaranya Umar bin Khattab. Ya, akhirnya kemudian dia bawa pasukannya ke arah yang diperintahkan. Ketika ditanya, Umar bin Khattab tidak sadar kalau dia sedang mengucapkan kalimat itu. Ini juga bisa masuk dalam kategori karomah. Kemudian yang ketiga adalah sihir. Ya, sihir ini juga di luar dari kebiasaan, di luar nalar. Tetapi sihir ini umumnya adalah bersekongkol dengan jin. Ya, bersekongkol dengan jin. Dan untuk membedakan antara kalau mukjizat sudah tidak ada karena dia para nabi dan para rasul. Untuk membedakan antara karomah dengan sihir, lihat dari ibadahnya. Kalau orangnya soleh, orangnya ibadahnya baik kepada Allah, tauhidnya baik, lalu kemudian terjadi padanya sesuatu di luar dari nalar kita, maka itu adalah karomah. Tapi kalau dia terjadi sesuatu padanya, sesuatu yang tidak biasa, tapi ibadahnya tidak ada, justru banyak melakukan kesyirikan dan yang lainnya, maka ketahuilah itu adalah sihir. Jadi membedakan itu. Makanya kata para ulama kita, kalau Anda melihat ada orang yang berjalan di atas air, menembus tembok, ya, dan yang lainnya, maka lihat dari ibadahnya. Kalau dia punya ahli ibadah dan seterusnya, maka itu adalah karomah yang Allah berikan kepadanya. Tapi kalau dia tidak punya ibadah, berarti itu adalah sihir. Ya, maka tidak sembarangan juga kita mengatakan ini karomah, ini sihir. Adapun ada juga namanya kharik anil adah, tapi bukan sebenarnya di luar nalar, yang ada pada dirinya, yang keluar pada saat darurat. Ada tembok suruh kita lompat, tidak bisa. Setengah mati kita lompat. Tapi pas ada anjing gila yang kejar, oh dia biar 3 meter dia lompat. Ya, itu bukan karomah dan bukan sihir, ya, bukan apalagi mukjizat. Ya, itu tenaga darurat, ya, tenaga darurat. Jadi tidak semua yang itulah mengatakan karomah, tapi itu adalah kemampuan seseorang yang keluar tiba-tiba pada saat darurat. Dia memegang api dengan tidak sadar. Ya, nanti lama tapi waktu itu dia tidak sadar. Baik, kita masuk pada pembahasannya. As-sihru lughatan ma khafiya wa sababuhu. Sihir secara bahasa itu adalah segala sesuatu yang tidak terlihat sebabnya, tidak diketahui sebabnya secara manusiawi. Wa minhu summiya sahar li akhiril lail. Ya, karena di antaranya adalah sahur. Sahur itu disebut dengan sahur karena dia berada pada penghujung malam yang tidak kelihatan. Ya, artinya masih gelap. Li'annal af'al allati taqa'u fihi takunu khufyah. Juga disebut sihir karena rata-rata orang yang kena sihir itu tidak diketahui sebabnya. Artinya bahkan kedokteran tidak bisa menganalisis. Ya, makanya kalau sudah dokter bilang sehat, tidak ada masalah, ini sehat, tapi orangnya begitu-begitu terus, berarti kemungkinan besar dia kena sihir. Maka disebut dengan sihir karena dari segi bahasa dia makhufiyah, tersembunyi, tidak ketahuan dan sangat lembut. Ya, lembut sebabnya. Ada orang dikena sihir hanya lewat diberikan air minum. Ya, dikasih air minum, setelah itu dia tidak bisa konsentrasi, tidak bisa tenang hidupnya, bahkan tidak bisa makan dan minum. Padahal hanya dari air minum. Air minumnya diperiksa tidak ada apa-apanya, tidak ada racunnya, tidak ada apa itu yang biasa disimpan di kopi, cyanida, ya, tidak ada juga. Nah, wa amma fi syara', adapun sihir dalam istilah syariat yang qasim ila qismain, terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu kalau bahasa kasarnya biasa kita bilang mantra juga, tapi mantranya adalah bacaan Quran. Jadi kalau sihir itu ada 2 hal yang pasti ada. Ada buhul atau yang biasa disebut dengan ikatan, dan yang kedua pakai mantra. Kalau cuma sekedar buhul tidak ada mantranya tidak jadi. Nah, ini kita tidak mengajarkan sihir ya, tapi itulah yang ada. Ya, sihir itu ada 2 rukunnya. Rukun sihir ya adalah 2, ada buhul atau ikatan.
apapun itu, biasa cuma rambut yang diikat, ya, pokoknya ada. Kayaknya pernah meruqyah seorang istri ustadz, ya, istri ustadz ini sebenarnya bukan istrinya yang mau disihir, ustadznya yang mau disihir, karena ustadz ini ada seorang wanita yang mencintainya, tapi ternyata ustadz itu menikah dengan wanita lain. Nah, itu kasihan itu, ya. Makanya laki-laki ini jangan terlalu melebar pesona. Ya, banyak ternyata akhwat yang suka sama kita, tapi kita tidak ini. Nah, ini bahaya kalau wanita yang sudah tersakiti hatinya, sembarang dia bikin. Beliau ada seorang wanita yang ingin menyihir beliau, tetapi karena ustadz ini adalah ahli ibadah, hafiz Quran, banyak wiridnya dan seterusnya, ternyata sihir tidak bisa kena. Akhirnya lewat istrinya yang disihir. Nah, saat meruqyah istrinya, jinnya mengaku dia dikirim oleh seorang wanita yang suka sama ustadz. Dia bilang buhulnya apa disimpan? Kurang bagus bahasa Indonesia. Satu helai bulu kemaluan disimpan dalam odol. Ya, itu bagaimana caranya mencari itu? Ya, dan harus kalau sihir tidak bisa disembuhkan illa biidznillah, kecuali setelah menemukan itu uqad buhulnya, ikatannya. Ya, ada syekh pernah ceritakan yang termasuk praktisi dalam pengobatan sihir. Beliau meruqyah seseorang dan jinnya mengaku bahwasanya dia menyimpan buhulnya itu di padang pasir yang jaraknya ratusan kilometer dari tempat itu. Di padang pasir, tidak ada jalan ke sana, tidak ada jalan raya. Mau tidak mau dia harus pergi cari di bawah sebuah batu besar. Jadi dibongkar itu batu, didapati cuma kain kafan, kain putih diikat dengan rambut dari wanita yang disihir. Biasanya seperti itu memang ada dari bagian tubuh dari wanita yang disihir yang diambil. Ini sekali lagi kita tidak mengajarkan sihir, ya, hanya menggambarkan saja. Ya, karena saya tidak pernah belajar sihir juga. Kemudian akhirnya harus ditemukan itu supaya dibakar dan sihir itu bisa lepas. Ya, kalau tidak ditemukan, ya harus prosesnya cukup lama. Selain dirinya selalu harus diruqyah dan yang lainnya. Baik. Jadi uqadun, definisi pertama secara syariat sihir itu adalah uqad, ikatan atau buhul, wa ruqa dan mantra. Ai qiraat wa talasim yatawassalu biha as-sahiru ila istikhdami syayatin fima yuridu bihi darar al-mashhur. Yaitu bacaan atau mantra-mantra talasim yang dengannya seseorang menggunakan hal tersebut, bacaan tersebut untuk meminta bantuan dari syaitan agar bisa memberikan bahaya kepada orang yang ingin disihir. Tetapi hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepada siapapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kita dengarkan azan dulu. Apa?
memberikan keutamaan kepada orang yang disihirnya. Yang kedua, agak lebih ringan dari yang pertama. Dia menggunakan obat-obatan atau apa itu istilahnya itu, trik tertentu yang dengannya dia mempengaruhi seseorang. Termasuk di sini adalah termasuk dalam kategori sihir. Tapi dia atau trik tertentu atau ada macam-macam tertentu yang dengan itu dia bisa mengendalikan perasaan orang. Bahkan dia bisa mengendalikan selain perasaan, akalnya, dan bahkan sampai membuat orang itu gila. Termasuk sampai pada mencintai, membuat orang lain cinta pada dirinya, tergila-gila. Ya, tidak mau menikah kecuali sama dia. Ya, seorang laki-laki yang tidak mau menikah kecuali sama perempuan itu, tapi ternyata perempuan itu sudah punya jodoh atau sudah punya tunangan. Dia tidak mau berhenti. Pokoknya kalau dia sudah menikah, saya tunggu jandanya. Oh, ini lelaki sejati. Kemudian ya, tetapi kalau dia menggunakan sesuatu, baik itu obat-obatan atau sikap seseorang, maka ini masuk dalam kategori sihir juga, tapi dia sihir yang lebih ringan. Fayaj'alul insana yan'atifu ala zawjatihi aw imra'atan ukhra. Ya, seperti misalnya dia bisa menghipnotis ya seseorang untuk cinta pada dirinya, atau menghipnotis istrinya supaya dapat izin poligami. Itu juga masuk dalam kategori sihir. Ya, tapi saya ada teman, ya saya tidak usah sebut namanya karena kalau saya sebut namanya tahu semua orangnya. Teman, masya Allah, dia punya hipnoterapi. Ya, artinya dari sisi ininya dia bisa mempengaruhi seseorang dengan kata-katanya. Dalam tidurnya orang dia bisa pengaruhi. Istrinya dia kayak dihipnotis begitu. Dia jawab semua pertanyaannya dalam keadaan tidak sadar. Tapi pas dia bilang izinkan saya poligami, langsung sadar istrinya. Berarti mantap itu. Iya. Hatta yakuna kal bahimati taquduhu kama tasha. Bahkan ada yang sampai bisa mempengaruhi orang itu seperti akhirnya berubah seperti binatang yang bisa disetir ya sesuai dengan maunya. Bahkan ada yang sampai farubama yasilu ilal junudi wal iyadu billah, bahkan sampai gila. Ya, ini tidak menggunakan bantuan syaitan, tidak menggunakan bantuan jin, tapi juga masuk dalam kategori sihir. Maka sihir itu terbagi menjadi dua. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan termasuk hukum-hukumnya dan penjelasan ulama kita dalam hal ini. Hada syukran wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.